Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiadi dari kelas B dengan NIM 19.18062, mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir, pengujian manual, dan pengujian otomatis halaman login dan dashboard website KAI Akses. Lanjut, untuk yang pertama yaitu skenario pengujian manual. Skenario pengujian fungsionalitas Skenario pengujian form login yang ada di website PT Kereta Api Indonesia. Berikut merupakan tampilan awal dari website PT Kereta Api Indonesia. Di sini saya akan melakukan dua skenario, yaitu yang pertama skenario 01 yaitu menguji login dengan data valid. Lalu yang kedua skenario 02 menguji login dan data yang tidak valid. Lanjut, tahapan pengujian. Skenario pengujian. ID skenario 01 yaitu menguji login dengan data valid dengan sampel data username ferdi@gmail.com dengan password 123456789. Hasil yang diharapkan yaitu berhasil login dan masuk ke halaman pembelian tiket. Lalu yang kedua, menguji login dengan data yang tidak valid. Sampel data yaitu username ferdi@gmail.com dengan password sandi salah. Hasil yang diharapkan yaitu gagal login. Lanjut pada tahapan pengujian. Itu yang pertama, tahapan pengujian skenario pertama yaitu dengan data yang valid. Cara yang pertama yaitu masuk ke laman URL booking.kai.id pada gambar berikut pada poin A, lalu memasukkan data yang valid seperti berikut, lalu klik login, maka akan muncul pop-up seperti di bawah ini yaitu dan akan diarahkan langsung ke halaman pemesanan tiket. Pop-up ini berwarna hijau dan berisi tulisan selamat Anda berhasil login. Lalu pada pengujian yang kedua yaitu pengujian login dengan data yang tidak valid. Seperti berikut, yaitu pertama-tama kita masuk ke URL booking.kai.id seperti biasa, lalu kita masukkan data yang tidak valid untuk yang saat pengujian ini. Maka akan muncul pop-up seperti berikut, yaitu pop-up berwarna merah berisi peringatan invalid username dan password, sehingga kita diharapkan untuk memasukkan data kembali pada bagian form login yang ada di poin 1 ini. Lanjut, untuk kesimpulannya adalah kesimpulan dari pengujian manual yang telah dilakukan dengan menggunakan dua skenario dalam pengujian tersebut adalah pada saat memasukkan data username dan password dengan data yang valid, maka proses autentikasi pada sistem akan memprosesnya dan hasilnya akan muncul sebuah pop-up hijau yang bertulisan selamat berhasil login, yang nantinya akan langsung diarahkan ke halaman pembelian tiket. Sedangkan pada saat skenario kedua, ketika memasukkan data username dan password yang salah, maka proses autentikasi akan memberikan hasil pop-up warna merah yang bertulisan peringatan invalid username or password, sehingga harus mengulangi kembali dalam penginputan datanya. Review fitur. Pada bagian skenario pertama, menguji login dengan data valid, review fiturnya sebagai berikut. Pada pengujian pada form login kali ini dilakukan dengan menginputkan username dan password. Ketika form kosong, tidak ada yang diisi, maka tombol login tidak dapat ditekan atau tidak aktif. Setelah mengisikan, maka tombol tersebut bisa diklik, dan apabila mengisikan data username dan password dengan benar, maka hasilnya akan dialihkan ke back dashboard dan login berhasil. Lalu skenario kedua yaitu menguji login dengan data yang tidak valid. Review fiturnya sebagai berikut. Pada pengujian kedua di form login ini, ketika memasukkan data yang salah akan memunculkan pop-up peringatan bahwa data username dan password yang dimasukkan salah, sehingga kita harus memasukkan data kembali sampai data yang kita masukkan benar. Lalu untuk rekomendasi terhadap temuan, di sini terdapat 3 temuan yang saya temukan, yaitu yang pertama ada temuan apabila kita belum menginputkan data tombol login tidak aktif. Rekomendasi dari saya, pada temuan yang didapatkan dari hasil pengujian form login ini dapat meminimalisir kesalahan saat input data. Untuk itu, penguji menyarankan agar pada saat user belum mengisikan data dan akan mengklik login dimunculkan pop-up bahwa isian username atau password masih kosong. Lalu temuan yang kedua yaitu ketika salah memasukkan password akan muncul pop-up peringatan username dan password Anda salah. Pada temuan ini, penguji menyarankan agar ketika user salah menginputkan username dan password yang dikeluarkan dari atas
jangan dari samping karena sering tidak terlihat dan menyebabkan kebingungan user apakah data yang dimasukkan benar atau salah, dan pada saat salah form diubah menjadi merah. Lalu temuan yang ketiga yaitu ketika data username dan password benar, maka akan diarahkan ke bagian dashboard pemesanan dan juga muncul pop-up bahwa berhasil login. Pada temuan ini, penguji menyarankan agar ketika username salah mengirimkan username atau password, pop-up yang dikeluarkan dari atas agar lebih mudah dilihat oleh user. Lanjut, berikutnya adalah pengujian otomatis. Di sini untuk melakukan pengujian otomatis menggunakan aplikasi Selenium IDE. Untuk pemasangannya sebagai berikut, yaitu kita pertama-tama masuk ke Chrome Web Store dan cari Selenium IDE, lalu pasangkan pada Chrome dengan cara tambahkan ke Chrome. Setelah itu berhasil terpasang di Chrome kita. Lalu yang kedua, proses pengujian. Yang pertama, buka Selenium dan buat project dengan nama KAI Test Login seperti berikut, seperti gambar yang ada di sini. Lalu yang kedua, membuat nama test case seperti yang ada di screenshot gambar ini. Lalu yang ketiga, simpan project ke directory yang kita punya. Lalu yang ketiga, jalankan program saat kita masukkan username dan password agar datanya dapat tersimpan. Lalu selanjutnya hasil pengujian Selenium IDE, itu yang pertama, ketika memasukkan data username sandi salah, maka akan terlihat sebagai berikut. Kita ada perintah menulis add username 08 ini sebagai username, lalu untuk password di sini maka sandi salah. Lalu yang kedua, ketika username masukkan yang benar, maka akan langsung masuk ke bagian dashboard. Review pengujian otomatis. Itu yang pertama, laporan hasil pengujian menggunakan Selenium IDE. Dari hasil pengujian otomatis yang dilakukan menggunakan Selenium IDE dilakukan dua testing, yaitu testing invalid password user dan valid password user. Pengujian ini dilakukan untuk menguji sistem login yang ada di website KAI ID. Pada pengujian pertama dilakukan dengan melakukan invalid test, yaitu masukkan data username yang salah, sedangkan pengujian kedua dilakukan dengan menggunakan data yang valid dan bisa masuk ke dalam halaman dashboard dari website KAI itu sendiri. Review dan rekomendasi. Pada tes yang pertama yaitu valid test, saya mereview pada pengujian pada form login kali ini dilakukan dengan menginputkan username dan password. Ketika form kosong tidak ada yang diisi, maka tombol login tidak bisa ditekan atau tidak aktif. Setelah mengisikan, maka tombol tersebut bisa diklik, dan apabila mengisikan data username dan password dengan benar, maka hasilnya akan dialihkan ke page dashboard dan login pun berhasil. Lalu yang kedua ada invalid test, yaitu pada pengujian kedua ini form login ketika masukkan data yang salah, maka munculkan pop-up peringatan bahwa data username dan password yang dimasukkan salah, sehingga kita harus masukkan data kembali sampai data yang kita masukkan benar. Review dan rekomendasi terhadap temuan. Itu yang pertama, temuan ya. Pada pengujian ketika terdapat kasus apabila kita belum menginputkan data, tombol login tidak aktif. Pada temuan yang ini didapatkan dari hasil pengujian form login ini dapat meminimalisir kesalahan saat input data. Untuk pengujian menyarankan agar saat user belum mengisikan data akan mengklik login, dimunculkan pop-up bahwa isi username masih kosong. Lalu yang kedua, ketika melakukan pengujian dengan menginputkan salah memasukkan password, akan muncul pop-up peringatan username dan password Anda salah pada project Selenium yang sedang berjalan. Pada temuan ini, penguji menyarankan agar ketika user salah menginputkan username atau password, pop-up yang dikeluarkan dari atas, jangan dari samping, karena tidak terlihat dan menyebabkan kebingungan user apakah data yang dimasukkan benar atau salah. Pada saat salah form diubah menjadi merah. Ketika data username dan password benar, maka akan diarahkan ke bagian dashboard pemasangan dan juga muncul pop-up berwarna bahwa harus berhasil login. Pada temuan ini, penguji menyarankan agar ketika username salah menggunakan username dan password, pop-up yang dikeluarkan dari atas agar lebih mudah dilihat oleh user. Lanjut, pengujian NF fungsional dengan menggunakan aplikasi Jmeter.
Pada pengujian ini, di sini saya menggunakan studi kasus website bookingkai.id. Pada pengujian kali ini saya menggunakan studi kasus pada backlog web booking di website KAI Akses yang biasanya digunakan untuk memesan tiket kereta api. Berikut merupakan spesifikasi website tersebut. Yang pertama adalah fungsional FR, yaitu pengguna baru bisa memesan tiket kereta api dengan jadwal yang tersedia. Lalu yang kedua, sistem harus menyediakan jadwal kereta api yang masih mempunyai tempat duduk yang kosong untuk dipilih user. Lalu yang ketiga, sistem harus dapat menyimpan data pesanan tiket dari user. Lalu yang kedua ada non-fungsional atau NFR. Sistem harus bisa mengolah data transaksi minimal sekurang-kurangnya 100 transaksi dalam setiap detik. Lalu yang kedua, sistem harus bisa melakukan load data dengan cepat. Lalu yang ketiga, sistem harus dapat berjalan dengan cepat. Proses stress testing dengan menggunakan JMeter. Tampilan awal JMeter, berikut merupakan cara-caranya, yaitu yang pertama tampilan awal JMeter. Lalu yang kedua, ubah nama plan menjadi stress test dan klik kanan lalu pilih ADD, trade group. Lalu yang ketiga, lalu ubah number of trade user sebanyak 100 sesuai dengan spesifikasi NFR di atas. Spesifikasi FR di atas. Ubah juga RAM up period sebanyak 100 atau atur ulang. Atur perulangan sebanyak 1 kali. Lalu kembali ADD sampler HTTP request dan masukkan link dari program yang akan dilakukan pengetesan. Selanjutnya pada HTTP request klik kanan pilih ADD listener view result in table. Ini bertujuan agar nantinya hasil dari stress test ini akan masuk ke dalam tabel. Berikut merupakan hasil screenshot dari langkah-langkah yang di awal tadi seperti berikut. Seperti yang pertama, kita memasukkan nama dari projectnya, lalu kita masukkan HTTP request dari link website yang akan kita uji, lalu kita atur berapa user yang akan melakukan tugas secara bersamaan dalam waktu 1 detik, itu waktu yang bersama-sama untuk menguji ketahanan dari page login website KAI tersebut. Lalu pengujian, lampiran beserta penjelasan dan hasil. Berikut merupakan hasil percobaan stress test yang dilakukan dengan aplikasi JMeter pada website kai.id. Dari percobaan tes tersebut menunjukkan bahwa website KAI.id dapat menampung 100 user yang secara bersamaan mengakses website tersebut dan website masih dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, website ini mempunyai performa yang bagus. Berikut di bawah ini merupakan tabel hasil dari pengujian stress test. Di sini dapat dilihat bahwa status terdapat centang hijau semua. Itu menandakan bahwa pengujian berhasil dan website dapat berjalan dengan baik ketika diuji dengan user sebanyak 100 user dengan waktu bersamaan ketika mengakses website tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.